Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja safil muhtajab wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita kirimkan salam dan selawat kita kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Hadirin yang sama berbahagia, pada kesempatan petang hari ini kita akan lanjutkan tadarus dan tadabbur kita di surat Toha. Petang ini kita masuk pada ayat 81 sampai 90. Di 81 sampai 90. Terima sekalian, karena kelihatannya para qori kita ini belum ada yang kelihatan, maka mari kita masuk ke screen kita untuk membaca Al-Quran kita secara bersama-sama. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi. فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى. وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يهل عليكم غضب أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يهل عليكم غضب أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أيحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلا يرون ألا يرجع إليهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به ولقد قال لهم هارون من قبل إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري صدق الله العلي العظيم. صدق الله Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, kita mengaturkan banyak terima kasih. Suaranya Ustadz. Ustadz. Suaranya hilang Ustadz. Ya baik. Mute. Jemaat sekalian, kita aturkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diangkat derajatnya, terutama di hadapan para malaikat. Karena malaikat berkata kepada Allah pada saat kita diciptakan, hanya akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan, dan dengan membaca kitab suci kita tunjukkan bahwa kita datang kepada Allah dengan kitab suci
Al-Quran yang diutus, yang dikirim kepada kita, yang dengannya kita bertasbih kepadanya dengan memuji namanya. Jemaah sekalian, ternyata tadi pagi ada ayat yang kita lewati, yaitu ayat 46 dan 47. Ini juga, maaf, 75 dan 76. 76, 77 Ustaz. Iya, 75, 76, 77. Ya, Kayaknya ini itu juga satu lembar kelewat Ustaz. Oh, satu lembar ya, berarti Iya, mungkin kalau satu lembar loncat. kelewat. Nah, jadi jemaah sekalian, kita mundur sedikit ke ayat 74, ya, untuk nyambung ke ayat 75. Jadi jemaah sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu ayat 74. Di sini Allah SWT berfirman, bahwa Allah SWT walaupun menunjukkan, menunjukkan murkanya misalnya kepada para pendosa, orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi Allah SWT juga membuka dirinya untuk menerima siapa saja. Sehingga di ayat 74 Allah mengatakan, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Kalau dia datang kepada Tuhan tidak dalam keadaan bertobat, Ustaz, maka Allah SWT akan menggiring mereka masuk ke dalam neraka jahanam, dan di sana mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Kita sudah terangkan. Ada suaranya, Tad. Oh, suaranya tidak kedengaran ya? Kedengaran? Ada kok kedengaran. Kedengaran. Kok jelas. Nah, jadi jemaah sekalian, kita masuk ke 75. Ya, ingat, setiap kebaikan adalah sedekah. Ya, ini adalah dari Rasulullah. Maka Allah mengatakan, wa may ya'ti mu'minan. Itu tadi yang datang melakukan kejahatan. Tapi sebaliknya, siapa yang datang kepada Allah SWT setelah bertaubat misalnya, dalam keadaan mukmin, wa may ya'tihi. Siapa yang datang kepadanya, mu'minan, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman, faqad atau qad amila salihati, kemudian dia melakukan amal saleh. Jadi beriman, baru kemudian melakukan amal saleh. Jadi tidak pernah berpisah. Faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka itulah yang Allah berikan, siapkan kepada mereka, namanya ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Makanya di antara doa kita tadi setelah baca Quran, semoga Allah SWT menempatkan kita di derajat yang tinggi, terutama di hadapan para malaikat. Allah mengatakan bahwa siapa saja yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman. Kata datang kepada Allah di sini bisa di dunia ini, dalam pengertian kita datang secara sukarela sehingga kita melakukan takarrub, qurbatan. Bisa juga nanti setelah kita meninggal dunia, maka Allah SWT akan menempatkan nanti kita di akhirat dalam derajat orang-orang yang saleh. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Jadi derajat yang sangat tinggi. Kemudian yang sekalian berbahagia, di akhirat nantinya diberikan tempat yang sangat indah. Ini hanya kita ambilkan foto-foto di dunia. Bagaimana pula nanti kalau di akhirat kita menyaksikan alam ataukah surga dengan begitu indahnya. Apa yang kita bayangkan di dunia ini, menurut riwayat itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan surga yang sesungguhnya. Begitu juga dengan derita yang ada di dunia ini tidak apa-apanya dibanding dengan neraka nanti di akhirat. Tapi kita melihat saja gambar seperti ini itu sudah sangat menyejukkan. Sudah sangat membuat kita lega, ringan perasaannya. Bagaimana pula kalau kita benar-benar masuk ke dalam surganya Allah SWT. Dan Allah mengatakan di antara derajat itu yang tinggi itu adalah jannatu adnin, yaitu surga Aden. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'u man tazakka, dan itulah imbalan. Zalika jaza, siapa? Man tazakka, siapa yang mensucikan jiwanya. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi mensucikan jiwanya, man tazakka. Mensucikan jiwanya dari mana? Seperti pembahasan kita sebelumnya, jiwa kita ini hanya pantas ditempati oleh Allah, tidak yang lain.
Makanya terkadang oleh para ulama sufi menyebut bahwa jiwa manusia itu adalah sebetulnya arasy-nya Allah. Arasy dalam pengertian tempat bertahtanya. Tentu bukan arasy dalam pengertian yang sungguhnya, tetapi tempat bertahtanya, karena Allah telah menjadikan fitrah kita sebagai duplikasi daripada fitrahnya. Dan karenanya fitrah kita bisa memancarkan wajahnya. Ketika wajahnya itu bertajalli dalam jiwa kita, kita sebut dia menempati arasy-nya yang ada pada diri kita. Syaratnya adalah mantazakka, yaitu mensucikan diri. Jadi syaratnya untuk masuk surga adalah jaza, imbalan bagi orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, maka agama, aktivitas-aktivitas ibadah baik yang mahda ataupun ghairu mahda, yang Ramadan atau di luar Ramadan, sebetulnya dalam rangka mensucikan jiwa kita. Ilmu yang kita pelajari, terutama terkait dengan ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu Al-Quran, sebetulnya sederhana, mengajari kita mensucikan jiwa kita. Mengajari kita memahami bahwa apa yang selain Allah tidak pantas masuk ke dalam jiwa kita, karena semua yang selain Allah hakikatnya adalah tidak ada. Semua yang selain Allah hanyalah merupakan bayangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka kalau kita masukkan dalam jiwa kita, akan menjadi beban bagi kita. Beban padahal sebentar lagi kita akan berpisah dengannya. Itu 76. Ini adalah kita sudah lihat kalau tidak salah 77. Ya, ini 76. Nah, ini 77-nya nggak datang. Jadi kita pindah ke 77 ya. Ini kita lihat 77 di sini. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita pindah ke surat Thaha ayat 77. 77. Yang sekalian kita lihat. Walaqad auhayna ila Musa, lalu kami kemudian wahyukan kepada Musa. An asri bi ibadi. Kami wahyukan kepada Nabi Musa. Jadi ini adalah ada wahyu di sini. Wahyu. Auhayna ila Musa, kepada Musa. An asri, supaya kamu membawa. Asri itu dari kata asra, berjalan di malam hari. Subhanalladzi asra itu sama asal katanya. Jadi kalau dikatakan kami wahyukan kepada Musa, jadi artinya bahwa Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, itu adalah wahyu, perintah Allah. An asri, yaitu bawalah pengikut kamu pada malam hari. Dari mana kata pada malam hari muncul? Dari kata asri. Dari kata asra. Subhanalladzi asra. Jadi asra itu adalah berjalan di malam hari. Asri bi ibadi. Pergilah bersama dengan hamba-hambaku di malam hari. Fadrib lahum tariqa. Fadrib lahum tariqan fil bahri. Nanti kalau kita tambahkan, nanti kalau kamu sampai di tepi sungai, di tepi Laut Merah, fadrib, maka kemudian pukulkanlah. Fadrib ini secara bahasa artinya pukulkanlah. Lahum, tongkatmu untuk mereka. Tariqan, supaya terbentuk jalan di laut. Jadi fadrib lahum bagi mereka, yaitu tariqan, ini tariqa, fil bahri, di lautan. Iya, ya basah sehingga lautan itu menjadi kering. Jadi berdasarkan cerita ini jemaah sekalian, jadi benar-benar laut itu menjadi kering. Kering. Jadi di sini ada kata kering. Ya, ya basah. Jadi pukulkan tongkat ke lautan supaya laut itu kemudian terbelah. Dan sebelahnya itu langsung kering di tengah-tengahnya. Jadi air itu sebelah kiri minggir ke kiri, sebelah kanan minggir ke kanan, terbentuklah jalan yang cukup luas di antara dua tepi laut itu, tepi air itu, sehingga di antaranya itu benar-benar kering, tidak becek, tidak berlumpur. Benar-benar kering, ya basah. La takhaf, dan kemudian janganlah kamu takut. Takut apa? Daraka, tersusul. Wala takhsha, dan jangan kamu khawatir. Jadi la takhaf, jangan kamu takut tersusul, darakan, wala takhsha. Jadi kamu hanya jalan saja. Jadi kerja kamu adalah sekarang pada malam hari nantinya kamu bawa hamba-hambaku yaitu Bani Israel, pengikut-pengikut kamu, untuk menuju ke Laut Merah. Sampai di Laut Merah nanti pukulkan tongkat, akan terbelah lautan, laut itu jadi kering.
dan kamu jangan takut tersusul. Kamu jalan saja terus. Persoalan Fir'aun dan bala tentaranya itu urusan saya. Kurang lebih begitulah. Walaupun tidak ada di sini. Jadi persoalan Fir'aun dan bala tentaranya adalah urusan saya. Nah, ternyata setelah Nabi Musa dengan pengikut-pengikutnya meninggalkan Mesir, dan kemudian paginya disadari oleh Fir'aun bahwa ternyata Musa dan para pengikutnya sudah meninggalkan Mesir, fa'atba'ahum Fir'aunu bijunudi. Kemudian Fir'aun bersama dengan bala tentaranya menyusul mereka dari belakang. Fagasyahum, lalu kemudian di tengah perjalanan setelah Nabi Musa selamat, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya dilamun ombak. Dan ini kita sudah bahas tadi pagi. Nah, sekarang kita masuk pada ayat baru, yaitu ayat 80 sebelum kita 81. Ya Bani Israel, jadi ini setelah tenggelamnya Fir'aun. Sekarang Allah berfirman kepada Bani Israel. Jadi ini sekarang Bani Israel sudah selamat. Ya, jadi Bani Israel sekarang sudah keluar dari Mesir. Ingat, mereka masuk ke Mesir diperkirakan menurut riwayat sekitar 600 tahun sebelumnya. Bahkan ada yang mengatakan 1000 tahun, antara 600 sampai 1000 tahun. Kenapa? Karena mereka masuk ke Mesir pada zamannya Nabi Yakub, pada zamannya Nabi Yusuf. Mereka semuanya meninggalkan Palestina, lalu kemudian pergi ke Mesir. Karena di Mesir, Nabi Yusuf, adik yang mereka buang ke sumur waktu kecil, kini menjadi pejabat penting di Mesir. Sehingga mereka semuanya masuk ke Mesir dan mukim di Mesir. Nah, mereka di sana kemudian sudah menjadi turun-temurun, sudah puluhan ribu jumlahnya. Ya, nanti kemudian Exodus bersama dengan Nabi Musa. Jadi setelah mereka sampai di Mesir, awalnya aktivitas mereka, kehidupan mereka bagus, layak. Lama-kelamaan mereka kemudian menjadi bangsa yang tertindas di Mesir. Lalu kemudian Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka. Sekarang Allah berfirman di ayat 80, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, qad anjainakum, sungguh kami telah menyelamatkan kalian. Qad anjainakum. Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kalian. Min aduikum, dari musuh kalian. Jadi Allah menjelaskan bahwa selamatnya kalian itu adalah karena kami. Kami menyelamatkan kalian dari aduikum, musuh kalian, wa wa'adnakum, dan dalam perjalanan itu kami berjanji kepada kalian janibat turi. Di dalam perjalanan meninggalkan Mesir setelah lewat dari Laut Merah, wa wa'adnakum, kami membuat janji dengan kalian janibat turi, di sebelah kanannya Gunung Tursina, janibat turil aiman. Jadi di sebelah kanannya Gunung Tursina. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Lalu kemudian kami turunkan kepadamu al-manna wassalwa. Jadi jemaah sekalian, sangat mungkin yang disebut dengan al-manna wassalwa seperti tadi pagi kita jelaskan adalah sebetulnya kitab suci dan pasangannya. Apa sebabnya? Karena ini dipanggil ke Gunung Tursina, pulang dari sana diturunkan kepadanya al-manna wassalwa. Jadi al-manna wassalwa adalah bermakna makanan ruhani yang menyebabkan mereka bisa tertuntun dan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayat baru. Sekarang setelah Allah turunkan kepada mereka al-manna wassalwa, lalu kemudian Allah berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Tadi background gambar di belakang ini kita ambil berbagai macam jenis makanan karena ayat ini juga berlaku pada kita sekarang yang setiap hari menyantap makanan yang Allah siapkan untuk kita. Semua yang kita makan itu adalah Allah yang melakukannya. Telur ayam, kambing, sapi, semuanya Allah yang mulai penciptaannya. Nah, sekarang Allah mengatakan kepada Bani Israel dan juga kepada kita, kulu min thayyibati, makanlah yang baik-baik. Jadi kita disuruh makan yang baik-baik. Min thayyibati ma razaqnakum, apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Tetapi kata Allah, wala tatghaw fi, jangan pernah melampaui batas. Wala tatghaw fihi. Jadi jemaah sekalian, rahasia untuk hidup sehat ini sebetulnya. Rahasia untuk hidup sehat cuma sepenggal ayat ini. Yaitu makan saja makanan yang baik-baik, yang bermanfaat bagi tubuh, tentu saja yang halal.
Marazaknakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Tetapi ingat, wala tatghaw fi, jangan melampaui batas. Karena kalau melampaui batas bisa menjadi penyakit. Jadi makan dan minumlah secara seimbang, jangan melampaui batas. Karena kalau ada melampaui batas lebih daripada proporsi yang dibutuhkan tubuh, dia akan mengendap dalam tubuh kita dan akan mengganggu mekanisme tubuh kita, mengganggu keseimbangan tubuh kita. Ya, asamnya misalnya terganggu stabilitasnya atau keseimbangannya. Gula darah terganggu keseimbangannya. Lahirlah penyakit-penyakit. Tekanan darah terganggu keseimbangannya, lahirlah penyakit-penyakit. Jadi kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan dan kemudian jangan melampaui batas. Nah, ini adalah pengertian lahirianya. Kita artikan ini adalah makanan beneran. Sebagaimana tadi al-manna wassalwa, secara zahir kita bisa artikan makanan beneran yang Allah turunkan dari langit, karena mereka lari dari Mesir tentu dalam keadaan tidak punya persiapan, sehingga Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka selama dalam perjalanan dengan menurunkan kepada mereka makanan dari langit. Tetapi secara rohaniya, secara batin, bisa bermakna itu adalah kitab suci. Nah, yang namanya kitab suci itu adalah thayyibat, suci. Jadi kulu min thayyibat, makanlah, santaplah isi kitab suci ini. Karena Allah rezekikan itu untuk kebutuhan rohani jiwa kalian. Jadi tidak akan ada yang bisa memenuhi dahaga dan laparnya jiwa manusia kecuali dengan kitab suci. Kata suci adalah thayyibat. Lalu kemudian wala tatghaw fihi. Kalau kaitannya dengan kitab suci, bukan berlebih, tetapi jangan melanggar. Wala tatghaw fihi. Setelah membacanya, menyantapnya, jangan pernah melanggar ayat-ayatnya. La tatghaw fihi. Jangan pernah melanggar fihi, pada, maksudnya isi daripada kitab suci itu, karena kalau kalian melanggar isinya, tidak komit dengan isinya, fayahilla alaikum ghadabi. Maka niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kemurkaannya. Ghadabi. Di sini karena Allah berbicara, dia katakan, maka akan tertimpakan kepada kalian murkaku. Ghadabi, murkaku, amarahku. Jadi amarah Tuhan itu sebabnya apa? Sebabnya adalah kitab suci. Kalau secara zahir, kita dimurkai Tuhan kapan? Apabila kita makan berlebih. Tidak proporsional. Melampaui batas. Waman yahlil alaihi ghadabi. Siapa yang padanya ditimpakan ghadabi, murkaku, siapa yang padanya ditimpakan murkaku, faqad hawa, maka sungguh yang bersangkutan itu adalah hawa. Apa itu hawa? Hawa secara harfiah adalah hawa, berarti dia telah memperturutkan hawa nafsunya. Ingat hawa. Hawa secara harfiah adalah tenggelam, terbenam, binasa kalau diterjemahnya Departemen Agama. Ini diartikannya dengan binasa ya. Ini binasa, ini juga binasa. Kalau kita baca surat An-Najm, surat 53, itu di belakangnya juga hawa. Di situ dikatakan wan najmi iza hawa. Demi bintang apabila terbenam. Apa artinya terbenam? Yaitu tidak memancarkan cahaya lagi. Jadi Allah mengatakan wa may yahlil alaihi ghadabi, siapa yang tertimpakan padanya murkaku, maka fitranya, jiwanya tidak akan memancar lagi. Dia bagai bintang yang terbenam, yang tidak lagi bisa memberikan panduan kepada manusia. Jadi hawa ini adalah penyebab manusia menjadi binasa secara rohani, juga secara lahiriah. Hawa ini adalah penyebab manusia tidak bisa bersikap objektif rasional. Karena hawa artinya apa? Bisa bermakna subjektivitas. Hawa bisa bermakna keakuan, yang kita sudah bicarakan sejak kita bicara surat Maryam berkenaan dengan anak. Ketika Nabi Isa mengatakan ini Abdullah. Jadi hawa ini adalah aku. Dan ada orang yang menyembah hawanya. Artinya apa hawanya? Memperturutkan hawanya. Ketika hawanya berhadapan dengan wahyu, maka yang diterima adalah hawanya, bukan wahyunya. Sebaliknya Nabi Muhammad kita tidak seperti itu. Mari kita lihat surat 53 supaya lebih jelas. Surat 53, surat An-Najm. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wan najmi iza hawa. Ini Bapak Ibu perhatikan, ini sama persis. Ya, ini sama persis. Ya.
Wan najmi iza hawa, demi bintang ketika terbenam. Yaitu ketika bintang itu sudah tidak memancarkan cahaya. Kalau manusia tadi tidak ada lagi cahaya, cahaya fitrahnya tidak memancar keluar karena tertutup oleh berbagai macam kecintaannya kepada dunia, maka dia menjadi binasa. Wan najmi iza hawa. Allah mengatakan ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kalau Nabi Muhammad kita karena hawanya itu tidak berpengaruh lagi pada fitrahnya, maka tidak mungkin dia tersesat, tidak mungkin juga dia keliru. Ma dalla sahibukum. Sahibukum di sini adalah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wa ma yantiqu anil hawa. Muncul lagi di sini hawa, ya. Karena dia tidak mungkin lagi terpengaruh oleh hawanya, maka dia tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa. Jadi wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Apa sebabnya? In huwa illa wahyun yuha. Jadi barulah ketemu dengan wahyun yuha di sini, ya. Jadi kita bisa mengikuti wahyu secara benar, secara konsisten, ya. Apabila kita tidak memperturutkan hawa di sini. Coba lihat. Jadi harus hawa dulu, karena hawa itu membuat kita terbenam ini, ya. Jadi hawa ini membuat kita terbenam. Ya. Jadi wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Karena Nabi tidak terpengaruh oleh hawanya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kecuali bahwa yang dibicarakan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Kita lihat lagi bahayanya hawa di surat Al-Furqan, surat 25. Ayatnya 43. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nih, lihat. Jadi jemaah sekalian di sini ada kata hawa di sini. Jadi hawa. Yang di belakang ini, ya. Ini adalah dhamir. Ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau telah melihat orang yang menjadikan ittakhadha ilahu, Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Jadi ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ini hawanya. Lihat mas sekalian. Jadi yang jadi ilahnya itu adalah hawa nafsunya. Ya. Ini. Jadi yang dijadikan sebagai ilahnya adalah hawa nafsunya. Ya. Dan kalau orang sudah begitu, kata ayat ini, afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu Muhammad masih pantas baginya sebagai wakil? Am tahsabu anna aksarahum yasma'un aw yaqilun. Kalau orang sudah memperturutkan hawa nafsunya, maka dia tidak bisa berpikir rasional objektif. Tidak bisa berpikir berjalan berdasarkan akal sehat ini, akal yaqilun. Tidak mau juga lagi mendengar masukan. Am tahsabu, apakah kau menyangka anna aksarahum, bahwa mereka, kebanyakan mereka itu, siapa mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, masih mau mendengar atau menggunakan akalnya. Allah mengatakan inhum, tiadalah mereka itu illa kecuali kal an'am. Mereka itu adalah seperti hewan ternak. Kal an'am. Inhum illa kal an'am. Bahkan balhum adallu sabila. Bahkan mereka berada pada jalan yang paling sesat. Adallu sabila. Jalan yang paling sesat. Nah jadi jemaah sekalian, yang menyesatkan manusia adalah hawanya. Apa itu hawa sederhana? Yaitu aku yang dilepaskan dari akunya Allah. Aku yang tidak sefrekuensi dengan akunya Allah. Aku yang tidak sejalan dengan akunya Allah. Aku yang tidak berada di bawah naungan akunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus berada di bawah naungan akunya Allah? Ya karena memang kita adalah merupakan bayangan dari akunya Allah. Jadi kita kembali lagi di sini. Jadi Allah mengatakan siapa yang tertimpakan kepadanya murkaku, maka sungguh dia akan binasa. Binasa menggunakan kata hawa. Ya. Jadi artinya apa? Hawa itu membawa kepada kebinasaan. Nah jemaah sekalian berbahagia, tapi kalau kita sudah telanjur melakukan kesalahan kepada Allah SWT dan kepada kehidupan kita, maka Allah mempersiapkan dirinya sebagai At-Tawwab. At-Tawwab itu artinya siap untuk
menerima taubat orang-orang yang datang kepadanya dengan tulus. Jadi salah satu asma Allah adalah At-Tawwab. At-Tawwab artinya maha menerima taubat hambanya. Wa inni lagaffarun, kata ayat ini. Tetapi ingat kata ayat ini, kata Allah, saya sungguhnya aku adalah lagaffarun. Saya ini adalah benar-benar maha pengampun. Wa inni lagaffarun. Buat siapa? Liman taba, bagi mereka yang bertaubat. Bagi mereka yang bertaubat, wa amana wa amila salihan. Bertaubat, lalu kemudian beriman dan beramal saleh. Jadi tidak bisa kita langsung beriman dan beramal saleh apabila kita tidak bertaubat. Dengan bertaubat, Allah menggunakan ghafarnya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Setelah itu baru kita kembali kepada keberimanan. Jadi artinya walaupun secara zahir kita mengaku Islam, mengaku beriman, tetapi kita berada di jalan yang salah, sebetulnya iman kita tertutup. Karena jelas di sini disebutkan nanti beriman setelah taubatnya diterima. Jadi Allah Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat, baru kemudian beriman dan beramal saleh. Summah tada, kemudian mengikuti petunjuk. Jadi urutan-urutannya jemaah sekalian adalah kita lihat bertaubat dulu, baru kemudian beriman, beramal saleh, baru kemudian mengikuti petunjuk. Karena kalau dia beriman dan beramal saleh, tapi dia tidak mengikuti petunjuk lagi, mengikuti petunjuk artinya selalu tertuntun oleh Al-Quran. Disinilah wajibnya kita membaca dan mempelajari Al-Quran setiap saat. Sampai kapan? Sampai panggilan itu datang dari Allah untuk selamanya kepada kita. Meninggalkan dunia untuk selamanya kepada kita. Jadi Al-Quran ini bukan bacaan sehari 2 hari. Al-Quran bukan bacaan sebulan 2 bulan. Al-Quran bukan bacaan setahun 2 tahun. Tapi Al-Quran adalah bacaan sepanjang hayat kita. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan panduan sepanjang hayatnya disebut dengan ihtada, summah tada. Setelah itu jemaah sekalian, pindah cerita ke-83 berkenaan dengan Nabi Musa yang datang kepada Allah. Jadi cerita apa yang menyambung cerita-cerita ini bisa kita lihat di surat Al-A'raf sebetulnya. Surat Al-A'raf dia menceritakan dengan lengkap. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Apa gerangan yang buat kamu datang lebih cepat daripada kaum wahai Musa? Maksudnya dia meninggalkan kaumnya. Seraya bergegas kepada Allah SWT. Di surat Al-A'raf disampaikan bahwa di sana ada perjanjian dengan Allah untuk berjumpa selama 30 hari, baru ditambah 10 hari, sehingga sempurnalah miqatu rabbihi, perjumpaan dengan Tuhannya selama 40 malam. Selama 40 malam. Sekarang Nabi Musa datang ke sana dengan bergegas, lalu kemudian Allah bertanya, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang menyebabkan kamu datang bergegas meninggalkan kaum wahai Musa? Ini pertanyaan ini. Bisa juga jemaah sekalian, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah kedatangan Nabi Musa yang kesekian kepada Gunung Tursina. Kan itu Nabi Musa ke Gunung Tursina bukan sekali 2 kali. Ya ini adalah di kali yang lain. Lalu kemudian Nabi Musa menjawab. Ini anggaplah ini adalah Nabi Musa datang lagi ke Gunung Tursina. Ya. Datang lagi ke Gunung Tursina. Ya. Qala, Nabi Musa menjawab, hum ulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Nabi Musa menjawab, hum mereka, ulai mereka itu, hum ulai mereka itu ya Allah. Ala asari, ya mengikuti aku dari belakang. Wa ajiltu maka aku bergegas ilaika menuju kepadamu. Jadi kata-kata mengikuti aku di sini tidak dijelaskan dalam ayat ini, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dia menuntut Nabi Musa untuk memperlihatkan Tuhan. Begitu. Jadi mereka umat Nabi Musa sudah diselamatkan dari dari Mesir, tetapi dalam beberapa kesempatan dia minta kepada Musa untuk dipertemukan dengan Allah. Di beberapa tempat dia berkata, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan.
kami tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa, kalau kami tidak melihat Allah. Siapa yang berkata begitu? Bani Israel yang tadi diselamatkan oleh Nabi Musa dari kejaran dan penindasan Fir'aun di Mesir. Jadi jemaah sekalian, terhadap Nabi Musa menyelamatkannya pun tidak bisa berterima kasih. Sekarang tiba-tiba dia berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sebetulnya kami tidak beriman kepadamu, kurang lebih begitulah. Kami mengikuti kamu alasannya cuma alasan sederhana, alasan pragmatis, yaitu kami pada saat itu dengan kamu sama kepentingannya, yaitu sama-sama mau dibunuh oleh Nabi Musa, Fir'aun. Kita sama-sama tertindas di Mesir, maka kami sejalan pada saat itu. Tapi berkenaan dengan masalah ketuhanan, tunggu dulu. Iya. Baru keluarlah kata-kata lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami sekali-sekali tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa, sampai Allah SWT memperlihatkan kepada kami dirinya dengan jelas. Maka kemudian Nabi Musa datang bergegas kepada Allah dan dia katakan, wahai Tuhan, haula'i ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Mereka datang mengikuti aku, mereka ingin melihat kamu dengan jelas, maka aku secepatnya datang kepada kamu, Rabbi, wahai Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku. Karena permintaan seperti itu adalah permintaan yang sangat-sangat berat konsekuensinya. Ingat kita sudah bahas waktu di Maryam itu, menyebut Tuhan itu punya partner, punya pasangan, punya anak, itu adalah hampir-hampir saja. Langit itu terbelah, bumi itu hancur, gunung-gunung itu runtuh dengan perkataan itu. Apalagi kalau dia mengatakan dia ingin melihat Allah. Maka ya Allah, aku datang kepadamu mendahului mereka agar engkau ridho kepada saya. Litardo, engkau ridho. Nah, jemaah sekalian, ternyata apa yang terjadi? Setelah Nabi Musa meninggalkan mereka, di belakang Nabi Musa, mereka sudah mulai membuat agama yang bersifat imajinasi, yaitu menciptakan patung anak sapi yang terbuat dari emas. Lalu kemudian mereka sembah. Padahal ini Nabi Musa baru meninggalkan beberapa hari, cuma 40 malam saja. 40 malam Nabi Musa meninggalkan mereka dan mereka sudah kembali menyembah sapi. Sebelum Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina, telah mengamanahkan kepada mereka agar sepeninggalku nanti aku jadikan Harun sebagai khalifahku. Sepeninggalku nanti itu pergi ke Gunung Tursina, ingat, ikutlah kepada Harun. Harun adalah khalifahku. Harun adalah khalifahku. Maka ikutilah Harun. Tapi lihat ini ilustrasinya bagus. Harun di sini dicampakkan. Lalu mereka di sini berkumpul menyembah anak sapi. Kita lihat di sini ada gambar, di belakang ada tangan yang ingin mengambil kitab sucinya Harun. Artinya apa? Tangan ini ingin memisahkan kitab suci dari Harun. Nanti Harun diintimidasi dan nanti Harun mengatakan, hampir-hampir saja mereka membunuhku. Harun yang telah dipersiapkan oleh Musa dari awal, sekarang juga dikhianati. Kenapa? Karena mereka lebih percaya kepada tokoh yang baru muncul di antara mereka, yang pintar berbicara, karena kalau dia kebatilan, semua pembicaraan bisa dilakukannya. Bohong pun dilakukannya. Maka orang seperti Samiri bisa menggunakan kata-kata apapun juga, bisa menciptakan bahasa dan kalimat-kalimat apapun juga, supaya masyarakat percaya kepadanya. Sedangkan pembawa kebenaran tidak mungkin berbicara asal berbicara. Setiap pembicaranya harus sejalan dengan kitab suci. Setiap pembicaranya harus adalah wahyu. Nah, makanya kita lihat Nabi Harun di sini seorang diri. Lalu kemudian mereka di sini berkumpul menyembah anak sapi. Sementara ada tangan dari belakang sini ingin merampas kitab suci dari tangan Harun. Qala, Allah kemudian berfirman dan berbicara kepada Nabi Musa. Fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika. Wahai Musa, sepeninggalmu ini kami membiarkan kaummu mengikuti ujian. Fatanna, kami menguji. Fatanna qaumaka. Kami menguji kaummu min ba'dika, sepeninggal kamu itu. Jadi sepeninggal kamu itu sekarang, ya. Jadi setelah kamu pergi ke sini, di belakang itu kami menguji kaummu. Ya, siapa yang menyesatkan mereka? Wa adallahumus Samiri. Muncullah nama Samiri di sini. Jadi nama Samiri di sini jemaah sekalian muncul sebagai oknum, sebagai orang yang menyesatkan kaum.
mereka tiba-tiba memilih Samiri sebagai pengganti Musa. Padahal sudah dikatakan bahwa yang namanya pengganti Nabi harus dipilih oleh Nabi. Pengganti Nabi tidak boleh dipilih berdasarkan kesepakatan di antara mereka. Tapi mereka kemudian bersepakat memilih Samiri. Dan Samiri tentu senang-senang saja. Dan bahkan juga punya andil di dalam mempengaruhi umat untuk memilih dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Disitulah awal kerusakan agama Samawi. Karena agama Samawi yang sejatinya harus dibawa oleh manusia Samawi juga, sekarang tiba-tiba dibawa oleh manusia bumi, manusia Aradi. Samiri tidak mendapatkan endorse dari Nabi Musa, apalagi dari Allah. Samiri tidak mendapatkan justifikasi, pembenaran dari Nabi Musa, apalagi dari Allah. Sehingga ketika mereka dipilih, apa yang dilakukannya? Adallahum, menyesatkan mereka. Jadi jemaah sekalian, ayat ini kenapa diulang-ulangi dalam Al-Quran? Karena Allah ingin kita belajar bahwa penyebab rusaknya agama-agama Samawi adalah ketika manusia biasa yang kemudian mengaku sebagai pemimpin agama itu. Akhirnya kemudian dengan segala kekurangannya, dengan segala kecacatannya sebagai manusia biasa, menjadikan agama ini juga cacat dan rusak. Wadallahumus Samiri. Samiri menyesatkan mereka. Kenapa? Karena Samiri bukan mengikuti wahyu, tapi mengikuti hawa nafsu mereka, sementara hawa nafsu membawa tadi kepada kebinasaan. Setelah Musa pulang dari Gunung Tursina, ini ada ilustrasi menunjukkan Nabi Musa kemudian mencampakkan Taurat. Kenapa Nabi Musa mencampakkan Taurat? Di sini di ayat ini tidak disebutkan, tapi disebutkan di surat Al-Araf. Seakan-akan Nabi Musa mengatakan, apabila kepemimpinan itu sudah bukan dibawa manusia ilahi, manusia samawi, maka kitab suci itu hanya menjadi simbol-simbol saja. Dia tidak akan bisa berarti banyak. Agama hanya menjadi amalan-amalan tertentu saja, amalan-amalan zohir. Batinnya sudah tidak ada. Sehingga umat yang mengamalkan agama secara zohir tanpa batin adalah bagaikan buih di atas lautan. Bagaikan makanan di atas meja makan, diperebutkan. Diperebutkan kenapa? Karena dia banyak, suaranya diperebutkan. Yang namanya political power, yang namanya kepemimpinan, yang namanya kekuasaan terkait dengan dukung-mendukung. Maka kemudian mereka sebetulnya tidak punya kualitas seperti buih di atas lautan, tetapi karena mereka banyak diperebutkan seperti makanan di atas meja makan. Ini adalah ilustrasi yang sangat menarik. Ketika Musa kembali dari Gunung Tursina. Faraja'a Musa ila qaumihi. Maka kemudian setelah itu kembalilah Musa kepada kaumnya. Faraja'a Musa ila qaumihi. Maksudnya setelah 40 hari 40 malam di Gunung Tursina, dia kembali. Ya, Faraja'a Musa ila qaumihi. Setelah menemukan umatnya baru 40 hari ditinggalkan sudah menyimpang dari Harun, menyimpang dari kepemimpinan ilahi, lalu kemudian mereka mengikuti orang yang tidak mendapatkan endorsement dari langit, tidak mendapatkan pembenar dari langit, yaitu Samiri, akhirnya membawa mereka menyembah patung anak sapi, maka murkalah Nabi Musa, marah, gadban ini, dalam keadaan marah. Kenapa baru 40 hari ditinggalkan sudah seperti itu? Apa sih sebetulnya yang disebut dengan Al-Ijal? Paling disebut dengan Al-Ijal. Al-Ijal itu adalah patung anak sapi. Itu pun simbol saja. Ingat, sapi itu adalah hewan ternak, adalah investasi sepanjang masa. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, yang namanya peternakan sapi itu adalah investasi. Ya, ingat salah satu kekuatan ekonomi Australia adalah ekspor daging sapi dan produk-produk olahan berkaitan dengan sapi. Begitu juga New Zealand dan banyak negara yang lain hidup dari peternakan sapi. Jadi sapi adalah harta benda yang menyimbolkan dunia. Yang kedua adalah emas. Jadi sapi yang berbentuk emas. Ya. Sapi yang terbuat dari emas. Emas juga sampai sekarang adalah merupakan bentuk investasi yang seperti dulu. Tidak pernah berubah. Tidak pernah mengalami kemerosotan nilai investasi. Jadi jemaah sekalian bisa dikatakan bahwa patung anak sapi itu adalah mereka tiba-tiba menyembah dunia. Agama itu adalah ujung-ujungnya adalah dunia.
Agama hanya menjadi instrumen untuk memperkaya kehidupan dunia mereka. Agama bukan menjadi alat, kendaraan, jalan untuk mensucikan jiwa seperti yang kita lihat tadi. Man tazakka, yang mensucikan jiwanya. Sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian, agama nantinya hanya menjadi agama lahiriah saja. Qala, Nabi Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Jadi Nabi Musa setelah sampai kepada kaumnya, dia berpidato di depan mereka. Dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Alam, bukankah ya'idukum, bukankah telah mengambil janji siapa? Tuhan kalian. Bukankah Tuhan kalian, Rabbukum, telah mengambil janji dengan janji yang baik, yaitu kamu diambil janjinya untuk menjadikan Harun sebagai khalifah, sebagai pelaksana tugas kenabian kalau Musa tidak sedang ada di tempat. Baru kemudian, dan janji ini apa namanya? Janji ini namanya ahad. Janji inilah yang disebut dengan ahad. Perhatikan ya Mas, muncul lagi kata ahad di sini. Ya. Al-ahad, ini ada kata al-ahad. Saya besarkan tintanya biar Bapak Ibu lihat kata al-ahad. Yang beberapa kali kita sampaikan, ahad itu adalah janji kepemimpinan. Allah mengatakan, afata'ala alaikumul ahad. Nabi Musa mengatakan dalam ayat ini, afata'ala alaikumul ahad. Apakah Anda merasa sudah sangat lama saya meninggalkan kalian? Sehingga kalian kemudian mengingkari ahad itu. Padahal aslinya kan baru 40 hari, 40 malam. Baru 40 malam, tapi kok seperti sudah panjang sekali, sudah lama sekali. Ta'ala itu panjang. Seakan-akan sudah panjang sekali atas kalian di dalam berpegang teguh kepada ahad itu. Baru 40 hari, seakan-akan sudah seperti 400 tahun, sehingga kalian mengingkari ahad tersebut. Yaitu ahad kepemimpinan sepeninggalku, yaitu mengambil Harun sebagai wali, sebagai pimpin, sebagai imam, sebagai pelaksana tugas kenabian, sebagai penerus ajaran Taurat yang saya terima dari Allah. Am aradatum an yahilla alaikum. Jadi kita bisa katakan bahwa Taurat itu menyatu pada diri Musa. Setelah Nabi Musa, Taurat itu berbentuk buku, tadi ada bukunya. Lalu setelah itu kemudian ada pasangannya, yaitu Harun. Jadi ada kitab Taurat, ada Harun sebagai pasangannya. Nah ketika Harun ditolak, maka tadi lihat, tidak ada lagi gunanya kitab suci. Kalau kita lihat tadi, ilustrasi Nabi Musa yang telah mencampakkan itu kitab suci. Kenapa? Karena mereka nolak pasangannya. Kalau mereka menolak Taurat yang berbicara, maka Taurat yang bertulis hampir tidak bisa bermanfaat. Kenapa? Karena Taurat yang bertulis adalah Taurat yang samit, Taurat yang diam. Ketika Taurat itu diam, maka keinginannya tergantung pada yang membacanya, bukan pada Tauratnya lagi. Afatala alaikumul ahad. Apakah sudah sedemikian panjang bagimu dalam memegang perjanjian itu? Am aradatum an yahil alaikum ghadabun. Atau kalian memang sudah menginginkan, kalian sudah menghendaki Allah menimpakan kepada kalian ghadabun, murka tadi. Nah makanya Bapak Ibu Jemaah sekalian sudah jelaskan bahwa yang dimaksud tadi di atas itu makanan itu adalah Taurat. Kenapa? Karena sini ghadab, kan tadi di atas dikatakan apabila kamu melampaui batas di dalam makanan itu, maka kamu akan ditimpa oleh ghadabi. Ingat tadi sebelumnya. Nah di sini Nabi Musa mengatakan karena mereka mengingkari ahad apa? Ahad yaitu hubungan tak terpisahkan antara kitab suci yang tertulis dan kitab suci yang berbicara. Kitab suci yang tertulis adalah Taurat, kitab suci yang berbicara adalah Harun. Sehingga kedua-duanya disebut dengan al-manna was-salwa. Am aradatum an yahil alaikum ghadabun min rabbikum, dari Tuhan kalian. Dari Tuhan kalian. Fa akhlaftum mau'idi, lalu kalian menyalahi. Bapak bisa lihat tulisannya ini. Akhlaftum itu dari kata khalifah. Fa akhlaftum mau'idi, kemudian kalian menyimpang, mengkhalifai aku dengan cara yang salah dari perjanjian itu. Menyimpang dari perjanjian itu, dari ahad tersebut. Ini adalah gambaran Nabi Musa kepada kaumnya. Qalu, mereka semuanya berkata, kaumnya Nabi Musa,
Ya, yang tadi ditinggalkan 40 hari sudah menyimpang daripada Harun. Qalu, mereka berkata, ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna. Ma akhlafna. Kami sebetulnya tidak berniat. Bimalikana, kami bukan kemauan kami. Ma akhlafna mau'idaka. Dalam hal menyalahi janjimu, itu sebetulnya bukan bimalkina, keinginan kami. Bukan kemauan kami, bukan atas kemauan kami. Kata malkina, bukan kami memiliki diri kami. Ya. Bukan karena kami mau. Bimalkina. Lalu atas dasar apa? Walakin akan tetapi humilna auzara. Akan tetapi humilna, kami dipaksa membawa auzaran, beban-beban min zinati qaumin, yaitu perhiasan sebuah kaum. Apa nama perhiasan di sini? Yaitu keinginan duniawi suatu kaum. Kaum siapa di sini? Kalau disebutkan Fir'aun, belum tentu sebetulnya kaumnya Fir'aun. Karena Samiri adalah bagian daripada mereka. Ya. Humilna auzaran min zinati qaum. Kalau dikatakan kaum di sini arti Fir'aun, berarti maksudnya kaum duniawi. Kaum yang cintanya kepada dunia melebihi cintanya kepada Tuhannya dan nabinya. Jadi humilna auzaran min zinatil qaum. Kami dipaksa untuk memikul beban-beban keduniaan daripada orang tersebut. Fakazafnaha. Lalu kemudian kami mencampakkan, melemparkan apa? Zinatil qaum. Perhiasan-perhiasan itu maksud melemparkan untuk diubah. Ya, fakazafna di sini kami masukkan supaya harta benda ini berubah jadi perhiasan yang bisa kami sembah. Fakadzalikal al-qasamiri. Kami kemudian mengumpulkan emas-emas itu untuk kami leburkan menjadi satu, lalu kemudian dibuat menjadi patung anak sapi. Fakadzalika al-qasamiri, seperti mana yang dilakukan oleh Samiri. Jadi intinya di sini tokoh utamanya Samiri. Fakadzalika, maka begitulah Samiri melakukannya. Jadi kami melakukan hanya mengikuti apa yang dilakukan Samiri, kurang lebih begitu. Jadi ketika Nabi Musa bertanya kepada mereka, kenapa kalian mengingkari ahadku? Mereka mengatakan, bukan kemauan kami. Kami hanya melakukan itu karena dipaksa membawa beban-beban itu oleh Samiri. Ya, sehingga dunia ini kami satukan menjadi satu, sehingga menjadi kuat seperti seekor patung, seekor sapi yang terbuat dari emas. Yang di situ adalah simbol kekuasaan duniawi, yaitu kekuatan investasi, dan di situ ada emas, kekuatan macam-macam, dan kemudian dalam tingkat seperti sekarang disebut dengan oligarki global. Oligarki global inilah yang kemudian berkuasa di banyak negara. Yang di banyak negara dia ada di belakang, tidak kelihatan. Namanya deep state. Mereka adalah deep state namanya. Mereka yang mengatur siapa yang berkuasa dan tidak berkuasa. Itulah sebabnya di beberapa negara besar, kepala negara bisa berganti, kelihatannya berbeda wataknya, tetapi pada hakikatnya kebijakan-kebijakannya sama saja. Apa sebabnya? Karena yang memerintah di belakang semua itu adalah deep state yang merupakan pemilik oligarki global. Inilah jemaah sekalian berbahagia ketika mereka kemudian membuat patung sapi dari emas. Kemudian ini ada suaranya keluar. Kemudian mereka datang tiba-tiba menyembah semuanya di sini. Ini di belakang sini Harun tuh jauh di sana, kasihan, ditinggalkan. Jadi sama tadi anunya. Ilustrasi yang coba ini lebih indah lukisannya. Fa akhraja lahum ajlan jasada. Maka kemudian setelah mereka meleburkan tadi emas itu, maka keluarlah bagi mereka ijlan. Ijlan itu ada anak sapi, anak lembu. Ijlan. Jasada maksudnya berbentuk patung. Lahu, bagi mereka ada bersuara. Ya. Jadi fa akhraja lahum ijlan jasada lahu huwar. Suara ini sebetulnya bukan suara lembu, suara satu semacam rekayasa fisika. Tahu bahwa ada lembu kosong di dalamnya, dari belakang ada lubangnya, di depan ada lubangnya, kemudian angin bertiup,
dari depan masuk, keluar suara di depan. Nah, khawarun. Nah, karena mengeluarkan suara, seakan-akan sapi itu bersuara. Lalu kemudian semakin terpukaulah mereka. Jadi di situ adalah permainan teknologi, rekayasa teknologi. Ya. Faqalu, lalu kemudian mereka berkata, hada ilahukum wa ilahu Musa. Siapa yang berkata begitu? Tentu Samiri dan orang-orang yang menyesatkan umat. Samiri dan orang-orang yang mencoba mengambil suara umat untuk memilih mereka. Sehingga dibuatkanlah mereka cerita-cerita, argumentasi palsu agar mereka bisa tetap mengikuti mereka dengan setia. Apa kata mereka? Hada ilahukum. Ini adalah Tuhan kalian. Coba. Dan kalau cuma dikatakan Tuhan kalian, tidak melibatkan Musa, mereka tidak ikut. Wa ilahu Musa, dan juga Tuhannya Musa. Namanya Musa di sini dibawa-bawa, Bapak Ibu sekalian. Lihat ini. Ya, namanya Musa di sini dibawa-bawa. Ya. Musa. Ini Tuhan kalian dan Tuhannya Musa juga. Kalau timbul pertanyaan, buktinya Musa tidak menyembah itu. Fanasiyah, karena dia lupa. Coba. Hoaks dibikin lagi. Cerita omong kosong dibuat lagi. Fanasiyah. Benar, dia tidak menyembahnya. Tetapi hakikatnya ini adalah Tuhannya Musa juga. Cuma fanasiyah, Musa lupa. Karena Musa itu sudah tergila-gila dengan Tuhan yang selalu memanggilnya di Gunung Tursina. Maka fanasiyah dia lupa. Coba. Musa, apa yang bisa kita lihat di sini? Musa dijual-jual namanya, bukan hanya dijual namanya, tetapi dikenakan hukum yang bertentangan dengan kenabian, yaitu lupa. Tiba-tiba Musa dituduh lupa. Musa itu pelupa juga. Ya. Jadi Mas sebagai dengan mereka terima bahwa Musa lupa, kan susah dibuktikan nih. Maka kemudian runtuhlah nilai kemaksuman Nabi Musa. Karena namanya maksum tidak mungkin lupa. Tapi sekarang dengan kata-kata fanasiyah, berarti dia bukan maksum. Coba. Kalau toh maksum hanya di zohir, di mulut. Tetapi kepercayaan mereka yang menganggap Musa itu biasa lupa, sebetulnya telah merampas sifat maksumnya Musa. Jadi hada ilahukum wa ilahu Musa fanasiyah. Inilah dia jemaah sekalian. Ya, lebih indah di sini anunya patungnya. Ya, lebih lukisannya lebih enak. Kinclong glowing seperti benar-benar emas. Ya. Emas. Ya, inilah patung yang mereka buat sehingga mereka semua Di sini kalau ada angin mengalir di sini keluar suara dari depan. Kalau angin mengalir dari sini keluar suara dari belakang. Ya. Jadi seakan-akan sapi ini bersuara. Sehingga dianggap patung hidup sapi hidup. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala nafa. Apakah mereka tidak melihat? Afala yarawna. Apakah mereka tidak melihat? Ya. Jadi harusnya kan mereka semuanya ini melihat dengan fakta. Ya. Jadi lihatlah jemaah sekalian bahwa beragama itu selalu harus faktual. Kalau itu berkenaan dengan hal-hal yang empirik, berkenaan dengan panca indera. Dan harus rasional kalau berkenaan dengan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Afala yarawna, apakah mereka tidak melihat? Alla yarji'u ilaihim qawlan, bahwa patung sapi itu tidak bisa membalas. Yarji'u itu mengembalikan, membalas kepada mereka perkataan. Jadi kalau mereka berbicara kepada patung itu tidak bisa berbicara. Memang ada suaranya, tapi bukan suara berkata-kata, berbicara. Suaranya suara angin tadi, rekayasa tadi, angin keluar dari belakang, masuk dari belakang, keluar dari depan. Maka harusnya untuk membuktikan bahwa itu adalah suara benar atau tidak, gampang. Apakah mereka tidak melihat bahwa sapi itu tidak bisa menjawab? Wala yamliku lahum darran, dan juga tidak bisa menimbulkan mudarat. Tidak bisa mendatangkan mudarat dan juga manfaat bagi mereka. Ya, la yamliku lahum darran wala naf'a. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, dogma, doktrin sudah mengalahkan rasionalitas. Kaitannya dengan penyembahan itu. Ini adalah ayat terakhir. Walaqad qala lahum Harun min qabl. Sungguh sebelum itu Harun sudah berkata. Jadi waktu Nabi Musa pergi tadinya, Harun itu kepada mereka. Walaqad qala, sungguh berkata, bersabda lahum kepada mereka, siapa? Harun. Min qabl, sebelum mereka menyembah patung berhala itu. Apa kata Harun? Ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bi. Kalian itu
disesatkan. Kata-kata futintum itu kalian itu diuji. Kalian itu disimpangkan. Kita artikan dengan kata-kata kalian itu disimpangkan oleh Samiri dengan patung itu, bihi dengan pembuatan patung itu. Bapak Ibu sekalian, tapi ingat, memang manusia teramat sangat cepat terpukau kalau kaitannya dengan emas. Ya memang emas tadi kita lihat kinclong seperti itu. Ya di Jakarta sini, Bapak Ibu sekalian, yang di luar Jakarta, terutama ikhwan akhwat kita di Singapura, di Jakarta ada masjid dibuat yang katanya kubahnya dari kubahnya dari emas, tiba-tiba menjadi pusat ziarah dari berbagai penjuru. Bus besar datang ke sana, coba. Sementara masjid yang bersejarah panjang tidak didatangi. Apa sebabnya kira-kira? Emas. Dan siapa yang datang ke situ? Orang Islam, berjilbab, pakai kopiah hitam, coba pakai peci putih, datang ke sana hanya untuk melihat masjid yang kubahnya terbuat dari emas. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Umat ini sholat, umat ini berhaji, tetapi cintanya kepada dunia tetap tidak berubah. Maka sebabnya kata-kata Harun tidak didengarkan. Ya qaumi innama futintum, kalian itu hanya akan disimpangkan oleh Samiri dengan anak sapi itu. Wa inna rabbakumur rahman, Tuhan kamu itu adalah yang maha pengasih. Tuhanmu itu adalah rabbukumur rahman. Inna rabbakumur rahman, sungguhnya Tuhan kamu itu adalah Rahman maha pengasih, maha pemurah. Maka wahai kaumku, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti aku, jangan ikuti Samiri. Wati'u amri, dan taatilah perintah-perintahku. Tetapi suara lembutnya Harun, suara kebenarannya Harun kalah dengan hiruk pikuk, hoaks, cerita-cerita kosong yang dibuat oleh Samiri yang retorikanya lebih bagus, orasinya lebih bagus. Kenapa orasi lebih bagus? Ya karena memang tujuannya untuk mempengaruhi emosi massa. Sedangkan yang namanya Nabi berbicara datar-datar saja. Karena tidak untuk mempengaruhi emosi massa. Kenapa? Pembicaraannya Nabi bukan menyentuh emosi, tapi menyentuh rasio. Bukan rasa, tapi rasio. Maka dengan datar dikatakan, wahai kaumku, inna rabbakumur rahman. Tuhanmu itu adalah Allah yang pengasih. Maka supaya kamu tetap beribadah kepadanya, fattabi'uni, ikuti aku saja. Wati'u amri, dan taatilah perintah-perintahku. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi tetap mereka ikut kepada Samiri. Maka sejak saat itu mereka menyimpang dari agama Samawi, dan agama Yahudi pada saat itu sudah mulai berpecah, sudah mulai rusak. Dan sampai pada tingkat ketika Nabi Musa datang pun, bahkan mereka melancarkan serangan-serangan framing dan hoax kepada Nabi Isa dan ibunya. Yang mau bertanya dipersilakan. Saya Pak Ustadz Rum. Ya silakan, silakan. Pak Ustadz, saya melihat ini tadi bahwa Samiri telah mempengaruhi umatnya Nabi Musa untuk membelot. Apakah ini campur tangan setan ini banyak dipengaruhi oleh perilaku Samiri? Mohon penjelasan. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi benar. Jadi sebetulnya jemaah sekalian ya, yang namanya pilihan itu ikut atau tidak ikut sebetulnya berasal dari diri kita. Cuma setan menjadikan itu sebagai alat untuk mempertajam. Misalnya awalnya kita ragu. Nah dalam keraguan itu setan masuk, mempertajam pilihan yang salah. Makanya disebut setan itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu ada dua macam. Setan itu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Apa setan yang tidak kelihatan itu? Setan yang kelihatan itu adalah hawa, yang tidak kelihatan adalah hawa nafsu kita yang sudah terlanjur terpikat dengan hal-hal yang sifatnya materi. Jadi saya telepon kamu beli itu apa? Sedangkan yang kedua, Tuhan yang zahir apa? Bisa teman kita, sahabat kita, bahkan bisa juga guru kita yang salah. Jadi bisa saja selain daripada itu, begitu. Yang lain lagi. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Mulyana Muhtar. Assalamualaikum Ustadz. Tadi dibahas bahwa kita boleh atau dianjurkan untuk makan makanan yang baik, tapi jangan berlebihan yang dapat membahayakan kesehatan. Ada beredar cerita di Kopas, di grup-grup WA yang meriwayatkan bahwa Sayyidah Fatimah makan makanan basi. Pertanyaan yang pertama, apakah makanan basi masih bisa dikonsumsi yang dalam kesehatan bisa saja membawa penyakit?
Jika itu adalah keluarga Nabi, apakah itu pengecualian? Maksudnya makanan basi itu tidak membawa dampak negatif baginya. Kemudian yang kedua, apakah jika makanan basi itu tidak dikonsumsi, dibiarkan di tempat sampah, apakah kita termasuk mubazir, Ustaz? Demikian, Ustaz. Terima kasih banyak pertanyaannya. Yang pertama adalah bahwa tidak mungkinlah, jangankan seorang Fatimah yang merupakan didikan daripada Rasul, yang dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yang juga setiap hari berjumpa dengan kondisi turunnya wahyu, ya. Kita saja manusia seperti ini tidak mau makan makanan basi, gitu. Jadi kita saja, masa iya? Karena kalau basi itu kan artinya sudah rusak. Surat rusak itu artinya sudah mengandung racun, dan tidak mungkin. Kenapa misalnya ada makanan-makanan yang diharamkan? Karena itu berbahaya bagi kesehatan. Jadi kalau sudah berbahaya bagi kesehatan, maka itu berarti sudah otomatis menjadi tidak layak lagi dimakan. Ya, bahkan bisa statusnya menjadi haram. Jadi dengan demikian tidak mungkin. Satu. Yang kedua, apakah kalau makanan itu sudah basi baru kita buang boros? Bukan. Yang disebut boros itu apabila kita membeli makanan lebih dari yang kita butuhkan, itu boros namanya. Kalau kemudian nanti basi karena kita beli lebih, nah itulah dosanya di situ, boros namanya. Tetapi kalau makanan biasa yang karena satu dan lain hal menyebabkan dia basi, tidak karena boros, tidak karena yang lain, hanya karena memang sifat alamiahnya basi itu barang, dan kemudian dibuang, memang harusnya dibuang. Ya, karena kalau tidak dibuang berbahaya bagi kesehatan kita. Kecuali masih bisa diolah, seperti misalnya nasi. Beras, nasi kalau basi bisa dibuat jadi apa tuh yang dikeringkan. Itu tidak masalah. Yang pasti adalah bisa mencegah kerusakannya. Tapi dalam keadaan rusak dimakan tidak boleh. Tapi kalau kerusakannya bisa dihentikan dengan cara yang lain sehingga kemudian berubah sifatnya, ya nggak masalah. Tapi kalau makanan basi juga dibuang, itu tidak termasuk memboros. Bagaimana dengan sia-sianya? Ya kita menganggap bahwa ada makhluk Allah yang lain membutuhkannya. Kita buang makanan basi, ada kucing di sana, ada tikus di sana, ada yang memakannya juga. Begitu. Ada lagi yang lain? Ada Ustadz dari Ganim RB. Ustadz, izin mengulang lagi di ayat 81 surat Taha, Ustadz. Arti dari ayat 81 maksudnya apa, Ustadz? Jadi cuma sekedar bahagia, jadi ini ayat 81 ya. Allah berfirman, kulu makanlah min thayyibati ma razaqnakum. Kita sudah sampaikan tadi, kalau kita artikan secara lahiriah, zohir ayat ini, yaitu makan beneran, ada makanan. Makanya tadi kita lihat di sini, coba lihat background-nya seperti ini, kita bikin ya. Ini background-nya seperti ini. Di atasnya ada semua jenis makanan, ada daging, ada ikan, ada telur, ada macam-macam. Bapak bisa kenali semuanya di sini. Ibu-ibu pasti kenal, ada udang. Ini bahan-bahan yang setiap saat ada di dapurnya ibu-ibu, dapur kita semuanya. Setiap saat kita makan, ya. Nah, ini adalah zohirnya makanan itu. Ini ingat zohirnya. Dan secara zohir, kata-kata kulu min thayyibati, makanlah yang baik-baik. Tadi makanya tidak berlaku yang basi, karena kalau basi tidak thayyibat. Jadi kulu min thayyibati ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi itu yang pertama ya. Secara zahir. Bagaimana secara batinnya ayat ini? Yaitu batinnya ayat ini bahwa yang dimaksud makan di sini adalah ruhani kita. Apa yang dimakan? Kitab suci, wahyu, thayyibat. Ya. Karena rezeki paling besar bagi manusia itu sebetulnya adalah kitab suci. Ya. Rezeki paling besar manusia adalah kitab suci. Kalau makanan hanya mempertahankan kelangsungan hidup tubuh jasmani kita, itu makanan. Tapi kalau wahyu itu adalah mempertahankan kelangsungan hidup jiwa kita. Jiwa kita tidak akan mati. Ingat, banyak manusia yang jiwanya mati. Kata Nabi, banyak sebetulnya mayat berjalan. Sahabat bertanya, apa itu mayat berjalan ya Rasulullah? Yaitu jiwanya sudah mati, tetapi tubuhnya masih hidup. Jadi mayat berjalan. Jiwanya sudah jadi mayit. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am 122 ada disebutkan jiwa sudah menjadi mayit. Tapi masih bisa berjalan-jalan tubuhnya. Nah, maka supaya jiwa kita tidak menjadi mayit, tidak menjadi mati, maka kita harus hidupkan, kita harus menjaga kelangsungan hidupnya juga dengan makanan yang thayyibat, yaitu kitab suci. Ya, jadi ilmulah makanan daripada jiwa itu.
Dan ilmu yang paling diminati oleh jiwa kita adalah ilmu yang terkait langsung dengan penciptanya. Karena jiwa kita adalah fitrah yang merupakan duplikasi dari fitrah Allah SWT dengan kata-kata fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Kalau kita artikan makanan tadi secara zahir, la tatghaw fi, jangan melampaui batas. Maksudnya kalau makan jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas menjadi penyakit. Ya. Kalau berkaitan dengan batin, la tatghaw fi, jangan melanggar. Jangan sampai kitab sucinya itu dilanggar. Cobalah ikuti secara konsisten. Itu kitab suci. Kalau kamu melanggarnya, maka hakikatnya kamu sama dengan mengundang ghadabi, yaitu kemurkaanku. Dan siapa yang mengundang kemurkaanku atau ditimpakan kepadanya kemurkaanku, maka dia akan binasa. Sebagaimana hawa nafsu membinasakan manusia. Begitu. Ada satu lagi sebelum kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Afwan. Satu soalan Ustaz. Ya. Kalau kita boleh beri pencerahan makna tersirat secara zahir dan batin di balik kataan salwa dan mana tadi. Barakallahu fiik. Afwan. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita sampaikan dari pertanyaan ikhwan kita tadi, Pak Nur Ikhwan dari Singapura, bahwa apa makna lahir dan batin daripada al-manna salwa. Makna lahirnya, makna zohirnya adalah makanan beneran dari langit. Makanan dari langit karena memang mereka lapar, karena perjalanan mereka panjang dari Mesir, mereka dikejar. Yang namanya dikejar pasti berjalan dengan cepat, berjalan cepat berarti cepat lapar, kemudian menyeberang lautan, tidak membawa bekal yang cukup. Maka ketika mereka, dan ini ribuan orang, eksodusnya ribuan orang. Ketika kemudian mereka lapar, lalu kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah diberikan makanan, malah turunlah al-manna wassalwa. Itu adalah zohirnya. Lalu bagaimana dengan batin daripada ayat ini? Kata-kata al-manna wassalwa. Al-manna wassalwa. Ini yang menarik. Kalau memang itu makanan dari langit, kenapa tidak menggunakan satu istilah saja? Makanan beneran. Tapi kenapa kemudian menggunakan al-manna wassalwa? Manna wassalwa ini berpasangan, manna wassalwa. Nah, maka secara batin kita katakan bahwa manna wassalwa ini adalah sebetulnya satunya adalah kitab suci, satunya adalah pasangan kitab suci. Jadi al-manna adalah kitab sucinya, salwa adalah pasangan kitab suci. Jadi satu adalah kitab suci yang tertulis, yang nanti menjadi Tauratnya Nabi Musa, yang bisa kita baca sampai sekarang. Yang satunya lagi adalah pasangannya, yaitu Harun. Jadi di sana ada kitab suci yang tertulis dan ada kitab suci yang berbicara. Ada Alkitab An-Natiq dan ada Alkitab yang As-Samit. Alkitab As-Samit yang bertuliskan, yang bisa dibaca semua orang. Alkitab An-Natiq yang berbicara adalah yang hidup, yang bisa berkata-kata. Nah, ini harus klop, harus berdua, ini harus satu. Ya, karena dia satu, maka kemudian disebut dengan al-manna wassalwa, satu pasang. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, di dalam Al-Quran juga begitu, berkaitan dengan kepemimpinan, berkenaan dengan wali wilayah, juga menggunakan kata-kata anzal dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika. Wahai Nabi, sampaikan yang diturunkan itu. Dan para ahli tafsir yang berbicara tentang asbabun nuzul mengatakan asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Nabi sampai di Ghadir Qum dan diperintahkan untuk mendeklarasikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai maula seperti ini setelahnya. Mangkuntu maula, dan ini dicatat oleh sejarah yang sangat banyak pencatatnya. Jadi dengan demikian menggunakan kata anzala juga. Nah, jadi dengan demikian al-manna wassalwa sebetulnya menunjukkan bahwa kitab suci selalu punya pasangan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan Pak Nur Ikhwan tadi dari Singapura adalah pertanyaan terakhir. Ya. Ya, berarti semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu memiliki makna lahir dan batin ya Ustadz. Dan betul. Kalau tidak salah pernah baca bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memiliki makna sampai tujuh makna, atau bagaimana Ustadz? Betul. Jadi semua ayat ada makna batinnya, tetapi tidak semua ayat ada makna zohirnya. Oh, iya, iya. Jadi artinya apa? Yang dalam itu batinnya. Ada ayat yang tidak boleh kita pegang zohirnya. Ya. Apakah ayat yang tidak boleh kita pegang zohirnya? Misalnya, kata-kata siapa di dunia ini buta, maka di akhirat buta. Kalau kita pegang zohirnya kan kasihan saudara-saudara kita yang tunanetra. Ya.
Yang pernah kita bahas di surat Al-Isra ayat 71. Iya, Ustaz. 71 72. Man kana fi hazil ama fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa di dunia ini buta, di akhirat buta. Kalau kita tidak ambil batinnya ayat ini pasti ayat ini menjadi pukulan berat bagi saudara-saudara kita yang tunanetra. Dan tidak mungkin itu dari Allah, karena sangat tidak adil. Dan itu melecehkan namanya. Maka ayat ini tidak boleh diambil zahirnya, hanya batinnya saja. Bahwa yang dimaksud dengan buta di situ adalah buta hatinya. Tidak menggunakan alat yang Allah berikan kepadanya yang sangat penting, yaitu akal. Ya, tidak menggunakan akalnya dengan benar. Terima kasih banyak, walafumikum. Terima kasih banyak juga atas perhatian dan keterlibatannya bersama dengan kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.